Para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajiri itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan. Ya, silakan datang ke tempat saya. Abah Seto saja dulu patahkan. Kalau Abah Seto ini bisa dipatahkan oleh Panglima Tengku Kori, baru yang lain agak sedikit gentar ya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti sedikit video berikut ini. Tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajiri itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan. Ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya akan transfer. Tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kita sama-sama tahu katanya Tengku Kori itu kedudukannya sebagai Panglima Ba'ali. Hebat Panglima, berarti bagian penyerang, itu menghancurkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kayaknya semacam itu. Tapi tidak usah jauh-jauh sampai ke pusat, ke Kiai Imaduddin atau ke Kiai Abbas Butet, tidak usah jauh dulu. Abah Seto saja dulu patahkan. Kalau Abah Seto ini bisa dipatahkan oleh Panglima Tengku Kori, baru yang lain agak sedikit gentar ya yang lain. Kalau langsung ke pusat, tidak mungkin itu. Kan kemampuan Tengku Kori kita sama-sama tahu. Jangan dibandingkan dengan Jawa asli atau pribumi asli. Jauh beda. Tuh. Jadi cukup patahkan dulu Abah Setu. Patahkan bagaimana? Abah Setu minta agar dibuktikan kalau memang Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa ini mereka klaim sebagai datuk mereka yang hijrah ke Yaman, tolong dibuktikan kehijrahan Sayyid Ahmad bin Isa ke Yaman. Apa buktinya kalau beliau itu adalah hijrah ke Yaman dan dimakamkan di Yaman? Kan selama ini makam itu dituduh palsu. Karena apa? Tidak ada bukti, baik secara kitab. Ada kitab yang menerangkan, bukan kitab Bali maksudnya. Ada sejarah filologi, silakan dibuktikan. Arkeologi umpamanya, secara arkeologi diteliti. Oh, ini menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman, berarti pernah hijrah ke Yaman. Atau dengan metode ilmiah yang lain, mungkin secara tes DNA, disilahkan. Sehingga Abah Seto ini memberikan keluasan terhadap orang yang ingin membuktikan, bahkan disiapkan uang tunai 200 juta. Coba itu aja dipatahkan oleh Panglima Tengku Kori, patahkan itu. Karena ini termasuk permasalahan penting di dalam masalah nasab Ba'ali di Indonesia yang saat ini bergejolak. Seperti contoh, yakin keturunan Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah J1, kenapa anak cucunya jadi G? Jawab ini. Kenyataannya kan G. Kalau Tengku Kori itu L, entah kemana itu, tidak ada jalurnya juga.
Itu dijawab dulu. Jawab Abah Seto, dapat uang lagi. Kalau itu aja nggak bisa mengatakan mau ke Yai Imaduddin Usman, ya itulah mustahil. Nggak usah banyak-banyak jawabannya. Kalau kemarin klaimnya Tengku Qori punya 102 referensi kitab non Ba'alwi, 102 referensi kitab non Ba'alwi di abad 1 sampai 15. Nonsen, tidak usah banyak-banyak, satu saja patahkan Abah Seto. Itu tidak usah banyak-banyak, terlalu banyak itu. Tapi yang berbobot kalau menjawab, jangan sampai seperti orang Tanggul. Jangan sampai seperti Habib dari Tanggul. Awas, ini kitab abad keempat. Palsu. Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min ala Ba'alwi. Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua. Ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'alawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin, nih Beb, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Imad menantang Ba'alawi, ini Muhdar Al-Hamid sudah ada, pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain. Memalukan, jangan keluar lagi kalau semacam itu. Tidak boleh itu keluar, karena dipermalukan, ditertawakan orang-orang pribumi ya. Tidak layak jawab itu. Dan lagi kalau kita melihat jejak dari Tengku Qori atau rekam jejaknya, dulu di barisan Yai Imad, terus pindah ke Ba'alwi. Entah itu apa, alasannya pindah itu apa, tidak tahu. Ini kan juga sifat pecundang. Kalau pindah dengan memberikan bukti, saya pindah sebab tesis Kiai Imad salah, ini buktinya, itu masih masuk akal. Lah ini cuma omdom, omong doang, omong kosong. Mirip sama Hordronya, yaitu pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam, tapi ya tidak berhasil. Ya mirip dengan pola-pola yang dilakukan oleh Tengku Qori ini. Sahabat muslim dimanapun berada, menurut pandangan kami, seluruh jajaran Ba'alwi dari kalangan mereka yang telah membela nasab Ba'alwi yang rungkat pada saat ini tidak menemukan jalan kecuali hanya menakut-nakuti, walat, ya semacam itulah. Kalau secara data sudah tumbang satu persatu. Itu adalah fakta. Karena apa? Memang faktanya Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah keturunan Rasulullah yang jelas jadi satu. Kenapa anak cucunya menjadi G? Itu kita mengikuti argumen dari para pakar. Tidak usah menerangkan sendiri, ada yang menerangkan tentang masalah DNA dari kalangan habaib yang bukan ahlinya. Ya saya kira itu adalah omdom juga, omong kosong, omong doang, gak ada gunanya. Kita harus berdasarkan fakta ilmu pengetahuan.
Kalau secara tes DNA ya DNA sesuai dengan ilmunya, jangan ngarang sendiri itu. Jangan ngarang sendiri. Jadi kita mengikuti para pakar. Silahkan datangkan pakarnya kalau memang haplogrup G itu bisa menjadi keturunan Rasulullah. Datangkan untuk berargumen dengan orang yang berkompeten seperti Dr. Sugeng, lawankan dengan yang ahli DNA dari kalangan Ba'alwi, semacam itu. Kalau tesis kalau seperti Ki Haji Imaduddin Utsman itu dalam permasalahan kitab nasab, silahkan kalau ada yang punya kitab nasab, tapi jangan keliru seperti tadi. Itu silahkan keluarkan argumennya. Kalau filologi sejarah silahkan temui, yaitu Ustadz Manahim Ali. Ini saya punya manuskrip ini teliti dulu. Nanti manuskrip tahun 1964 diklaim tahun 600 Hijriah. Itu kan perbuatan-perbuatan konyol dari kalangan kalian. Terbuka saja, kalau punya senjata tunjukkan. Saya kira dari seluruh jajaran Ba'alwi yang pantas dijadikan panglima hanya Gus Rumel Abbas, tapi sudah patah, tidak bisa lanjut. Itu sahabat muslim dimanapun berada, fakta menunjukkan bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia itu haplogrup G, mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Bahkan secara kitab nasab tidak terverifikasi, bahkan secara filologi tidak ada sejarahnya mereka itu isbat sebagai keturunan Rasulullah SAW. Bahkan mereka keturunan Yahudi Askenaz. Sahabat muslim dimanapun berada, siapapun orang yang menasabkan kepada Rasulullah yang bukan nasabnya, itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Jadi bagi kalian yang masih menasabkan habaib kepada Rasulullah, resiko kalian adalah laknat di akhirat, kecuali ada dalil yang kuat. Karena sampai hari ini Ba'alwi tidak mempunyai dalil yang kuat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.